Shalom pemirsa CBR Indonesia, dimanapun pemirsa sekalian berada. Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk membagikan pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, yaitu seorang penulis Amerika yang tulisannya telah diterjemahkan paling luas dan telah dipublikasikan dalam lebih dari 140 bahasa. Meskipun pendidikan formalnya berakhir pada usia 9 tahun, tetapi dia telah menulis lebih dari 100.000 halaman mengenai berbagai topik praktis yang sangat luas. Dituntun oleh Roh Kudus, dia meninggikan Yesus dan menunjuk kepada Alkitab sebagai dasar dari imannya. Nah, jadi Nyonya Ellen G. White ini, meskipun pendidikannya itu hanya berakhir di usia 9 tahun, tetapi karena pimpinan langsung daripada Tuhan dan mendapatkan begitu banyak penglihatan-penglihatan, sehingga dia bisa menuliskan begitu banyak halaman yang bisa kita baca, di mana ketika kita membacanya, kita juga akan dikuatkan secara rohani. Dan juga melalui hal tersebut, kita itu bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Pada kesempatan yang indah kali ini, bacaan yang akan saya bawakan terdapat di dalam halaman 307. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya apabila saudara sekalian mau berhenti dari aktivitas saudara untuk kita sama-sama bisa fokus mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman yang akan kita dengarkan sebentar ini bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Judul bacaan kita yaitu Yehuda bersukacita dalam reformasi. Saudara juga bisa mengambil Alkitab dan membuka di dalam kitab 2 Raja-Raja 11 ayat 12 dan 20. Sesudah itu Yoyada membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Tuhan kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya. Dan sambil bertepuk tangan, berserulah mereka, "Hiduplah raja! Bersukarialah seluruh rakyat negeri, dan amanlah kota itu." Setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Nah, jadi di sini menceritakan mengenai bagaimana Yoyada membawa Yoas itu keluar dan juga menobatkan dia sebagai raja pada zaman itu. Dan juga melalui hal tersebut terjadilah sebuah reformasi yang besar ketika Atalia itu dibunuh. Jadi para rakyatnya itu bisa merasakan suatu kebebasan. Orang-orang Lewi dan seluruh Yehuda bersatu dengan Yoyada imam besar itu untuk menobatkan dan mengurapi Yoas yang masih kecil itu serta memaklumkannya sebagai raja mereka. Sambil bertepuk tangan, berserulah mereka, "Hiduplah raja!" Ketika Atalia mendengar pergi rakyat yang berlari-lari menyambut raja dan memuji-muji dia, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnyalah raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan. Sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Nah, jadi di sini ketika Imam Yoyada itu membawa Yoas, seperti ayatnya dikatakan bahwa begitu banyak rakyat yang mengikutinya, dan mereka itu ketika mereka berjalan sudah pasti akan mengeluarkan sedikit keributan, sehingga di sini dikatakan bahwa ketika Atalia mendengarkannya, dia pun mengikuti dan mendapati bahwa Yoas itu akan dinobatkan atau sementara dinobatkan sebagai raja. Dan juga di sini dikatakan bahwa para pemimpin sedang memegang nafiri dan seluruh rakyat bersukaria sambil meniup nafiri tersebut. Jadi bagaimana di sini Atalia itu mungkin dia agak cemburu dengan Yoas sehingga dia tidak senang dengan hal tersebut.
Begitu juga dengan kehidupan kita. Pasti adalah ketika kita melakukan sesuatu hal, pasti di satu sisi ada orang yang mendukung kita, dan di sisi yang lain ada yang mungkin tidak senang dengan perbuatan kita. Jadi meskipun hal tersebut terjadi, kita tuh harus terus melakukan sesuatu yang kita rasa benar, apa yang Tuhan kehendaki. Janganlah ketika mungkin ada orang yang tidak setuju dengan pendapat kita, tapi apabila Tuhan mengatakan kepada kita harus kita lakukan, maka kita itu juga harus melakukan hal tersebut. Jangan karena kita takut diancam atau banyak orang-orang yang akan membenci kita dan kita mundur dari hal tersebut. Atalia menggoyahkan pakaiannya sambil berseru, "Hianat, hianat." Tetapi Yoada memerintahkan kepala pasukan untuk menangkap Atalia beserta dengan seluruh pengikutnya dan membawa mereka keluar ke tempat pelaksanaan hukuman mati, di mana mereka akan dibunuh. Tidak lama setelah pelaksanaan hukuman mati terhadap ratu yang durhaka itu, masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal, lalu merubuhkannya. Mereka memecahkan semua masbah-masbahnya dan patung-patung dan membunuh Matan, imam Baal, depan masbah-masbah itu. Nah, jadi di sini ketika Yoas dinobatkan sebagai raja, Atalia itu dia sedikit marah. Di sini dikatakan bahwa dia menggoyahkan pakaiannya sambil berseru. Jadi dia sepertinya tidak setuju dan berkata, "Hianat, hianat." Nah, Imam Yoada di sini ketika dia melihat ada yang mengganggu upacara tersebut, dia langsung memerintahkan pasukannya untuk menangkap Atalia dan juga semua pengikutnya dan dibawa ke tempat hukuman mati. Nah, jadi di sini ketika kita merasakan ada sesuatu yang merusak tempat Tuhan, merusak segala yang Tuhan telah rencanakan, kita itu juga harus bijaksana. Kita itu juga harus berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat apa yang harus kita lakukan. Kalau di sini seperti contohnya Imam Yoyada, dia langsung menugaskan kepada kepala pasukan untuk menangkap Atalia dan para pengikut-pengikutnya. Dan juga tidak lama setelah hukuman mati itu dilakukan, seluruh rakyat itu mereka masuk ke dalam rumah Baal. Lalu mereka menghancurkan apa yang seharusnya tidak diperbuat. Jadi yang saya masukkan di sini adalah para rakyat itu semuanya masuk ke tempat penyembahan berhala, yaitu di mana mungkin ketika Yoas belum diangkat sebagai raja, banyak sekali perbuatan-perbuatan yang melenceng daripada perintah Tuhan, sehingga mereka membuat semuanya itu menjadi bersih kembali. Dan ketika mereka melakukan hal tersebut, mereka itu bisa mendapatkan suatu, atau mereka bisa merasakan suatu kebahagiaan, karena mereka itu bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan yang sebenarnya, melakukan apa yang telah tertulis di dalam kitab suci, dan tidak menyembah berhala-berhala tersebut. Kemudian suatu pembaharuan mengikuti peristiwa ini. Dengan hikmatnya, orang-orang yang merajakan Yoas berjanji bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Kini, oleh karena pengaruh kejahatan putri Isabel telah dihilangkan dari kerajaan Yehuda, dan imam-imam Baal telah dibunuh, dan rumah berhalanya telah dibinasakan, maka bersukarialah seluruh rakyat negeri, dan amanlah kota itu. Alfa dan Omega, jilid 3 halaman 177 sampai 178. Nah, di pembahasan kita kali ini, bagaimana seluruh rakyat itu sangat senang karena mereka dulunya itu dipaksa untuk melakukan penyembahan kepada imam-imam Baal. Tapi karena di sini Imam Yoyada itu mengangkat Yoas dan mengurapinya sebagai raja, maka otomatis rajalah yang memimpin suatu rakyat. Jadi apa yang raja katakan sudah pasti akan rakyat tersebut lakukan. Tetapi raja juga itu harus meminta hikmat daripada Tuhan untuk melakukan suatu perencanaan untuk rakyatnya, sehingga ketika dari Tuhan memberikan suatu hikmat kepada
sang pemimpin di suatu tempat, maka pemimpin tersebutlah yang akan menyuruh kepada pengikutnya untuk menjalankan apa yang Tuhan berikan kepada pemimpin tersebut. Sehingga di sini dikatakan bahwa semuanya menjadi bahagia dan amanlah seluruh rakyat dan kota itu. Nah, jadi melalui cerita kita kali ini yang berjudul Yehuda bersukacita dalam reformasi, yaitu adalah bagaimana kita itu harus lepas dari segala sesuatu yang membuat kita itu jauh daripada Tuhan. Kalau di sini mungkin seluruh rakyat Yehuda itu dipaksa untuk menyembah nabi-nabi Baal. Ketika mereka berhasil melepaskan kebiasaan tersebut dan lepas daripada pemaksaan tersebut, mereka sangat bahagia. Begitu juga dengan kehidupan kita. Apabila kita bisa melepaskan semua berhala-berhala yang ada di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, maka sudah pasti kehidupan kita itu akan bisa menjadi lebih bahagia. Berhala yang dimaksudkan atau yang saya maksudkan di sini bukan berarti kita menyembah sebuah patung. Itu bisa saja apapun itu yang kita sembah. Contohnya mungkin kita bermain atau mungkin kita membaca, kita menonton. Apabila semuanya itu berlebihan dan membuat kita jauh daripada Tuhan, maka sudah pastilah itu berhala. Dan juga mungkin ketika kita memiliki uang, kita menggunakannya untuk diri kita sendiri, maka sudah pastilah kita itu menjadikan uang itu sebagai Tuhan kita. Dan kita akan melupakan Tuhan kita yang sebenarnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kiranya kita bisa berjumpa lagi di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.